Di bawah sinar bulan yang menyelimuti kota, bercahaya dengan memakan permukaan tanah, memberi energi gelap di dalamnya. Tempat yang hancur karena ketamakan manusia, terkikis dan melebur, terlihat peradaban mulai memudar. Darah dan daging sudah tidak menyatu, cuma ada luka dan penderitaan. Mereka tidak mengerti akan rasa, hanya haus darah dan kegilaan yang tersisa di antara mereka. Di balik bayangan kota, mereka menghancurkan sesamanya. Bukan karena dendam atau kekuasaan. Itu semua sebatas kegilaan semata. Kegelapan tak selamanya ada. Meski jauh di suatu tempat, masih terdapat setitik cahaya hangat. Suara tawa ceria yang hangat terdengar di balik rumah tua. Ada sebuah keluarga yang masih diselimuti cahaya di mata mereka. Meski di tengah-tengah kegelapan sekalipun. Senyuman terlihat di wajah mereka, kasih yang selalu menjaga, dan pelukan sayang yang begitu hangat. Mereka adalah keluarga yang masih terjaga dalam kegelapan. Tetapi cahaya tak selamanya bisa bersinar, karena kegelapan selalu memakan kehangatan. Di malam itu kegelapan mengintai di balik rumput yang tinggi, siap untuk melahap dalam sekali nafasnya. Penerangan yang terjaga sudah hancur berkeping-keping. Pintu yang terkunci akhirnya terbuka dengan paksa, dan kegelapan pun masuk ke dalamnya. Seorang pria berkacamata mencegah kegelapan masuk lebih dalam lagi. Dia menggenggam erat tangannya dan menutup rapat mulutnya, siap menghancurkan apapun yang ada di depannya. Tapi di sudut ruangan, suara isak tangis tertahan di balik pintu. Kegelapan mencari dan mencari keberadaan daging segar yang mereka inginkan. Di balik sebuah pintu usang, kegelapan menemukannya. Cahaya yang melindungi bintang kecilnya. Mereka terpisah dengan jeritan dan tangis air mata. Melepas kedua tangan yang saling menjaga. Jeritan dan tangisan terdengar terus-menerus di ruangan itu. Seperti lagu yang terputar berulang-ulang kali. Kegelapan menelan dan mengambil harapan demi harapan, menyisakan keheningan dan darah di dalam ruangan. Kegilaan mereka adalah malapetaka. Satu demi satu suara siksaan, jeritan, juga tangisan mendengung ke seluruh ruangan. Air mata mengalir di wajahnya. Mulutnya membisu, tak sedikit pun suaranya terdengar. Tubuhnya mematung seperti batu, dan matanya melihat segalanya di dalam kegelapan tersebut. Harapan terakhir adalah menyelamatkan ibunya dari siksaan. Tapi yang tersisa hanyalah nafas terakhirnya. Tiga bulan berlalu tanpa ia sadari. Wajah yang pucat terbangun dari tidur lelapnya. Akhirnya ia membuka matanya yang sayu.
Genggaman tangan yang hangat mengingatkan dia akan mimpi buruknya dan mengingatkan sosok yang paling dia sayangi. Kekecewaan terukir jelas di wajahnya saat dia melihat kenyataan. Pria tua duduk tertidur di sampingnya dengan rambut putih dan baju usang yang ia pakai. Juga kumis tipis di wajahnya terasa tidak asing di matanya. Saat dia terbangun, pria tua tersebut menggenggam kedua tangannya dan berbicara berbisik, terdengar seperti sebuah syukur dan terima kasih di dalam kata-katanya. Dengan nafasnya yang berat dan suaranya yang terdengar serak oleh mulutnya yang kering, dia bercerita kejadian malam itu. Rasa bersalah terlihat jelas di matanya. Air mata keluar berlahan membasahi pipinya yang kusam. Pria tua itu hanya bisa bersembunyi di balik pintu rumahnya dan tak bisa berbuat apa-apa pada malam itu. Ia meminta maaf akan dirinya yang pengecut dan hanya bisa merawat anak laki-laki tersebut di rumahnya. Pria tua itu adalah dokter kenalan ayah anak laki-laki tersebut yang diselamatkannya saat kegilaan menjadi tak terkendali dan melahap semua keluarga pria tersebut. Sekarang cuma tersisa mereka berdua di dalam rumah tersebut dan dia mulai tersenyum kembali. Seolah kebahagiaan tak selamanya dia bisa kendalikan. Dalam masa yang singkat, daun itu gugur dalam waktu. Kejadian demi kejadian, hingga sampai di depan bongkahan batu kematian. Kesepian merenggut semua cahaya dalam hatinya. Hembusan angin dingin menandakan musim yang berganti. Hatinya lebih dingin dan kepalanya lebih sunyi daripada tempat tersebut. Dalam rasa keputusasaan, kesedihan, dan kesepian, tangan itu menggenggam erat untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Ketika dalam hatinya berkata, "Aku tidak mau sendiri." Dan air mata pun menetes berlahan di pipinya. Hutan yang sepi itu entah mengapa gaduh dan kesunyian itu pun hilang. Tanah mulai terkoyak berlahan dan angin pun mulai menari. Saat ia tersadar akan hal ganjil, tanah pun murka dan semua yang di sekitarnya menjadi hancur terkoyak begitu hebat. Ia terjatuh dalam tanah yang murka dan sesaat setelah itu langit pun menangis berdarah. Langit menjadi bercahaya merah pekat, kemudian retak pecah seperti kaca. Dalam sekejap ia melihat langit yang memandang dirinya penuh dengan kegelapan di sekitarnya. Dan akhirnya semua tertelan pada perut sang kegelapan.